Sales yang bagus adalah kalau ditanya, kenapa kamu gagal? Kayaknya aku belum pinter ngomong. Kayaknya aku belum pinter jalin hubungan. Kayaknya aku belum punya teknik bagaimana ngedeketin dia. Berarti dia menyadari Menyadari ya, faktor dia internal. masih banyak yang Betul. harus pelajari. Yang kedua, saya nyebutnya ada faktor, ada namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah Sobat Sales, pernah nggak sih ngerasain gini, aduh kok sebagai sales tuh kok kayaknya kurang ini, kurang itu gitu ya. Nah sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wah rapi banget hari ini Coach. Enggak lah, cuma Pakai kaos jas? sama jas. Ya, kalau pakai jas biar kelihatan ganteng aja di YouTube. Ya, gitu dong ya memang ya biar ini ya penontonnya Biar makin kelihatan, banyak. biar pencitraan. Jangan dong Coach, biar nanti penontonnya makin Nggak banyak. apa-apa, Gitu pencitraan kan perlu sebagai seorang marketing dan sales. Wah, bener banget itu ya, Iya. sebagai seorang marketing dan sales itu memang bener ya, harus Iya, penampilan. Nah, betul. ngomong-ngomong soal itu Coach, ini ada pertanyaan nih dari sahabat sales nih, dia bilang ini, dia nanya nih, solusi sales baru katanya jika banyak kekurangan. Waduh, belum apa-apa udah merasa dia banyak kekurangan gitu ya Coach ya. Katanya nggak ada gaji pokok, terus nggak ada duit buat anak istri buat 3 bulan ke depan, terus tidak ada duit buat aktivitas harian, terus penampilannya kurang keren. Waduh, harga dengan kompetitor lebih mahal. Wah ini nyampur jadinya ya. Terus komisi nggak jelas, berubah-ubah. Kemudian stok barang tidak ada, barang yang dijual untuk kalangan menengah ke atas, tidak punya tim. Wah, kurkolnya banyak nih Coach. Jadi ini pertanyaan dari salah seorang sahabat Yakin tuh sales baru? Di sini sih dibilang sales baru Coach. Dan Kalau dia merasa dia banyak sales- kekurangannya. Nggak, saya cuma pernah sales baru tapi udah bisa menikah ya. Oh, mungkin pada saat direkrut sudah menikah kayaknya Coach ya. Atau baru jadi sales. Oh, bisa juga. Oke, ini menarik juga buat saya ya. Ini luar biasa. Apa sebenarnya iman dia sangat tinggi. Kenapa gue bilang imannya sangat tinggi? Karena dia sudah menjadi sales. Dia yakin aja bisa membiayai anak dan istri. Pertanyaan saya sederhana, kenapa diterima pekerjaan itu? Saya sih udah bisa menduga ya. Perusahaan yang tidak memberikan gaji, ya, yang tidak memberikan gaji, tidak memberikan komisi suka nggak jelas-jelas, gitu ya. Terus kemudian apa? Penampilan nggak menarik. Penampilan gitu nggak ya. menarik, penampilan dianya nggak menarik. Sama kan seperti saya tadi bilang katakan ya. Iya. Kalau misalkan saya ambil contoh yang paling sederhana Bu Ana. Kalau masih ingat waktu zaman saya dulu kuliah, saya juga orangnya kurus, rambut gondrong, betul ya? Celana robek-robek, betul? Ngelamar kerja harus pakai kemeja, harus rapi, Iya. harus wangi, duit nggak ada. Tapi kan mesti kerja kan? Iya. Nah, jadi bahkan sampai modal minyak rambut. Ya dong, kan mesti punya modal minyak rambut dong. Ya artinya kalau seorang sales kan harus menarik. Menarik itu kan bukan berarti dia harus ganteng. Kalau ganteng dia jadi model pasti. Iya. Iya dong. Nah sekarang kalau ditanya, saya kekurangannya juga banyak toh. Nah tapi kekurangan banyak itu kan bisa ditutupi dengan apa? Wangi. Ya kan. Tapi coach kan saya bawa badan. Lah kalau bawa badan kan saya juga pernah naik bus jualan. Pada saat itu udah sampai, ya pakailah deodoran, minyak wangi. Saya sampai tempat, kemudian pakai minyak rambut. Saya pernah datang jualan, rambut berantakan, saya ke kamar mandi dulu, saya sisiran dulu, rapin dulu. Artinya semua itu kan usaha. Iya. Ya usaha kan nggak mengkhianati hasil. Yang kedua, kalau penjualan yang tidak pakai gaji itu ya, kalau saya tuh menurut saya nih, satu, kalau nggak bisnis properti, ada kemungkinan nih. Nggak bisnis properti, bisa juga bisnis asuransi. Tapi kalau asuransi, kalau di Bank S harusnya enggak. Kalau Bank S pasti ada gaji, walaupun kecil gitu ya. Berarti agensi ya. Kalau kantor agensi, asuransi betul, dia nggak digaji. Ya jadi kan kita nggak bisa komplain dong. Pada saat masuk kerja kan dia tahu bahwa dia nggak terima gaji tuh. Dia kan harus ambil konsekuensi. Iya. Tapi kalau kerja di sebuah company, kemungkinan besar juga perusahaan motor, perusahaan mobil juga ada nggak digaji. Jadi mereka base-nya on commission. Jadi base komisi. Saya kasih gambaran sederhana. Jadi kalau kayak contoh adik saya juga dia jadi sales, nggak digaji juga. Kan adiknya Bu Ana juga jadi sales kan ya? Betul, perusahaan mobil. Perusahaan mobil kan? Nggak digaji juga kalau nggak salah waktu itu ya. Nah jadi artinya kalau ditanya penampilannya, ya kita kan rapi-rapi, bisa rapi-rapi dong.
Bener nggak? Kita bisa make up, bisa rapi dengan modal yang dasar aja. Itu yang penting bisa jualan dulu kan. Nah, jadi kalau saya mengatakan itu, ketika kita ngambil keputusan bekerja, itu sudah keputusan yang kita ambil. Ya. Tapi masalahnya gini Coach, gue kemana-mana ngelamar kerja nggak diterima. Ya itu kayak saya dulu. Tapi pertanyaan kenapa nggak ngelamar aja jadi office boy? Kan langsung gaji tuh. Malah mungkin office boy lebih gede daripada gaji jadi sales kan? Ya kan sales mungkin gajinya atau nggak ada gaji, mendingan jadi office boy. Cuman kelihatannya sales lebih mentereng gitu kan? Office boy nggak mentereng tapi dia pulang buat duit kan? Ya tinggal pilih toh mana yang mau dijalani kehidupan. Setuju nggak Bu? Ya sama ini lagi nih Coach, katanya produk yang jual tuh mahal. Produk nggak punya tim. Apa? Nggak punya tim. Nggak masalah toh kalau mama itu kan berarti kan nggak perlu nyari punya tim. Kalau punya tim berarti kan apa produk jualannya ini asuransi atau multi level kan modelnya? Iya dong, balik lagi dong. Jadi balik lagi pada saat kita ngambil keputusan kita mau jualan apa, mau produknya mahal, mau produknya murah, sebenarnya sama. Setiap saya cerita ke orang banyak begini. Lu jual barang Eropa, pasti lu bilang harga barangnya mahal nggak bisa dijual. Jual barang Cina, harganya murah, susah dijual. Mau jual barang mahal, jual barang murah, mau barangnya berkualitas, kurang nggak berkualitas, tetap orang bilang nggak bisa jualan. Tapi kalau saya percaya setiap barang apapun pasti bisa dijual, nggak mungkin nggak bisa dijual. Iya, sama kayak klien kita ya Coach ya, jual yang barang Betul. besar itu ya untuk jalan ya, untuk jalan itu kan harganya lumayan. Jadi mau barang mahal, mau barang murah, barang apapun yang penting mentalnya dulu. Kita mentalnya dulu. Jadi kalau bilang produknya unitnya nggak ada, iya unitnya nggak ada, pasti unitnya ada nggak dijual. Kenapa nggak di forecast? Kan semua penjualan kan ada forecastnya gitu loh Bu. Kalau saya jadi pemilik perusahaan juga stres gitu loh. Kan harus mengatur forecast, jangan sampai gua ngambil barang yang nggak laku dijual, bener dong? Ya kita harus bisa mengerti dari sudut perusahaan. Kalau saya jawabannya cuma sederhana Bu. Saya mau ngomong ini mungkin yang saya ngomongin percuma ya, karena kalau saya ngomongin skill atau apapun, skill itu semua bisa di-develop. Yang penting saya mau ngomong tentang ini mindset. Saya mau ngomong mindset dulu. Ini mindset yang harus diperbaiki dulu. Sales yang sukses adalah sales yang kalau ditanya, kenapa gagal? Dia jawabannya adalah saya gagal bukan karena faktor eksternal. Contoh, saya gagal karena harganya mahal. Saya gagal karena kompetitor banyak. Saya gagal karena nggak punya tim dan sebagainya. Itu adalah faktor eksternal. Maka dia nggak cocok jadi sales. Sales yang bagus adalah kalau ditanya, kenapa kamu gagal? Kayaknya aku belum pinter ngomong. Kayaknya aku belum pinter jalin hubungan. Kayaknya aku belum punya teknik bagaimana ngedeketin dia. Itu dia menyadari faktor dia internal. Masih banyak Betul. Pelajari. Itu dulu mindset yang pertama. Jangan menyalahkan faktor eksternal. Mau nyalain faktor eksternal sampai kapanpun ya, mau sampai lebaran gajah gitu juga nggak bakalan gitu maksud saya. Yang penting cuma satu, mental dulu, mindset. Sampai sini oke? Yang kedua, ini yang saya ajarkan ke tim saya. Saya nyebutnya ada namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. Vertikal, biasanya kan namanya vertikal itu kan adalah hubungan kita sama Tuhan. Kenapa aku bawa Tuhan, Coach? Gini, ketika kita jualan, kita sadar kita punya Tuhan. Kita percaya nggak Tuhan memberikan berkat kepada kita. Itu yang namanya kita percaya. Kalau Kristen kan kita bilangnya berkat. Kalau Muslim bilangnya berkah gitu ya. Jadi artinya kita tahu ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepada hidup kita. Kita percaya itu dulu apa enggak? Ya, yang kedua adalah kita mengimani apa enggak. Apa hubungannya mengimani? Mengimani ada hubungannya sama law of attraction, Bu. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita tarik. Kalau saya berpikir Tuhan baik, maka saya menarik rezeki. Kalau saya berprasangka kepada Tuhan bahwa prasangkanya baik, bahwa Tuhan akan memberikan rezeki pada saya, maka saya dapat rezeki. Kalau saya berprasangka buruk kepada Tuhan bahwa Tuhan gak akan memberikan saya rezeki, saya banyak dosa dan sebagainya, maka Tuhan juga gak beri rezeki. Ya kan gitu kan gambarannya. Ini kan ngomong law of attraction gitu ya. Jadi pada dasarnya apa yang saya pikirkan itu yang saya tarik. Itu dulu dong. Makanya mengimani. Nah logika sederhana aja. Ibu Ana mengimani bahwa Ibu Ana diberkati. Oke. Kemudian Ibu Ana jualan. Ketika jualan berarti kan horizontal dong. Horizontal itu hukum yang dipakai adalah hukum tabur tuai. Tabur tuai. Kalau Ibu Ana jualan, Ibu Ana percaya diberkati, maka apa yang Ibu lakukan?
Ibu jualannya santai, betul nggak? Relax. Kenapa relax? Karena tahu bahwa ibu diberkati. Tapi kalau ibu tahu bahwa ibu nggak diberkati, mau ibu ngomongnya sebagus apapun, pasti cara ngomongnya mungkin kagok-kagok, betul nggak? Iya. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita menabur kagok-kagok, maka tuainya apa? Ya nggak closing. Jadi kita percaya, jadi yang pertama vertikal dulu, kita diberkati, maka ketika jalan, kita prospek, kita telepon atau apapun, kita udah yakin nih bakal closing. Sudah percaya aku bakal closing. Kenapa? Karena gua diberkati. Kan istilah saya gini, apalagi katanya punya istri, punya anak. Lo kira istri lu di rumah nggak berdoa buat lo? Emang anak lu nggak berdoa? Ya minimal anaknya masih kecil, anggaplah ya. Anaknya nggak berdoa. Ya minimal masa sih Tuhan mau bikin lu hidup lu sengsara? Yang penting istilahnya ikhtiar dulu, coba dulu, jalanin dulu gitu loh. Kebanyakan orang ngapain? Ribut dulu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau lu ribut di dunia ini tentang gua nggak bisa jualan, gua nggak bisa prospek, harga mahal, kompetitor banyak, gua nggak langsung ngelok. Pap, guanya nggak, penampilan nggak menarik. Ya ampun. Ini pertanyaan sederhana aja deh, saya nih ngomong sederhana aja deh Bu. Ini Icang nih ya. Nah ini ntar fotonya muncul di sini Icang nih, gitu kan ya. Nah ini Icang nih Bu. Kalau saya ngomong gini, saya ngomong bilang sama Icang, Cang, lu tuh jelek banget sih Cang muka lu. Misalnya saya ngomong gitu ya Bu. Apakah saya menghina Icang? Iya tentunya. Tapi sebenarnya saya bukan menghina Icang loh Bu. Saya menghina Tuhan loh. Yang menciptakan Icang emang Icang, emaknya. Yang menciptakan Icang kan bukan emaknya. Emaknya adalah dapat ketitipan si Icang kecil gitu loh, yang jadi gede sekarang. Tapi pertanyaannya, saya menghina Icang, artinya saya menghina penciptanya Icang yang pencipta saya juga. Lah gimana kita mau dapat rezeki Bu? Ini kan mindset nih. Lah harusnya saya bilang sama Icangnya apa? Kalau saya nggak mau menghina dia, wih lu ganteng banget Cang, minimal kata mak lu lah kan gitu ya. Nah maksud saya kan gitu loh. Nah tapi dengan gambar kayak gitu apa Bu? Saya tidak menghina Icang, saya memuji Icang, berarti saya memuji Tuhan saya dong. Karena dia menciptakan. Pertanyaan, gimana kita dapat berkat berlimpah-limpah dari Tuhan kalau kita sendiri menghina Tuhan kita sendiri secara nggak sengaja? Nggak, coach, maksud gue nggak menghina loh, tapi ketika lu mengatakan diri lu nggak menarik, itu ada something wrong. Kenapa? Saya bisa sederhana. Apalagi dari yang saya pahami. Tuhan itu sudah tahu ketika lu dititipin di kandungan ibumu. Tuhan sudah punya rencana sama hidupmu. Ya kan? Tuhan sudah punya rencana. Lah, kalau kita bilang kita gak menarik, ya ampun. Masa kita bilang, emak, nah apa sih emak dulu ngidam apa sih emak? Ngedam ketan hitam kali ya, gue jadi jelek begini. Ya gak gitu juga kan. Maksudnya kita jadi kayak gini, itu Tuhan sudah rancang. Ya kan? Bukan, saya cuma ngomong gini, emang seluruh orang cakep bisa jadi artis? Kan enggak Bu Ana. Yang jelek pun juga jadi artis, malah terkenal. Betul? Lebih kaya malah. Betul nggak? Jadi kita nggak boleh mengata-ngatain dan sebagainya. Tapi saya cuma ngabar mindset kita dulu bahwa kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dengan mengatakan saya kurang menarik, itu menunjukkan bahwa lu nggak bisa ditolong udah kayak gitu. Satu-satu jalan adalah rubah mindsetnya dulu. Mohon maaf, mungkin ngomongan saya agak keras. Omongan saya agak keras. Kenapa? Bukan apa? Sadar dulu, saya juga nggak sempurna kok. Tapi dengan ketidaksempurnaan itu, saya percaya Tuhan punya maksud dalam kehidupan saya untuk saya menjadi sesuatu. Itu dulu yang saya pegang. Ya dong. Emang orang yang cantik juga hidupnya baik-baik aja. Enggak kan? Kita kan ini dalam rekaman ini kan baru ada 2 wanita cantik yang baru diceraikan sama suaminya kan. Lagi rame kasusnya. Cuma kita jangan ngomong nanti yang enak ya. Tapi maksud saya pada orang ngomong, iya orang-orang pada ngomong ya, ih kok udah cantik-cantik kayak gini masih diituin ya. Ya kita nggak bisa komentar lah. Maksudnya baik atau malang itu sudah bagian dari part kehidupan manusia. Jadi paling penting adalah cuma satu, tujuan lu mulia bro. Tujuan lu mulia. Lu mau membesarkan anak lu. Lu mau membahagiakan pasangan lu. Stop mengeluh dulu. Karena ketika makin mengeluh, maka rezeki makin sulit. Tinggal pilihan. Bu Anda kan udah ngalamin kan sama saya. Dulu saya suka mengeluh-ngeluh. Rezekinya setengah mati. Tinggal pilihan mana yang mau dimau. Nah, sahabat sales,
Nih tadi ya sudah dipaparkan sama Coach Antonius Arif nih. Berarti tadi ada berapa tadi yang dibacanya Coach? 9 kayaknya alasannya. 9 dosa yang saya miliki atau 9 kekurangan yang saya miliki. 9 kekurangan yang dimiliki Wah, ini bikin judul keren ya. Banyak banget ya itu. 9 kekurangan saya yang membuat saya gagal jualan. Iya. Waduh, padahal sebenarnya simple ya, sahabat sales itu cuman di mindset kita gitu ya. Kita menyadari dulu apa tadi kan dibilang untuk mencukupi kebutuhan ini Iyalah, ya, kita keluarga percayalah, ya. kita cuma percaya bahwa Tuhan tuh punya niat baik sama kita. Kita percaya bahwa Tuhan lagi ngasih rezeki ke kita. Janganlah kita menjelek-jelekin diri kita. Stoplah kita mengeluh gitu ya. Karena saya gini yang saya percaya. Saya mau kerja sekarang kayak gini ya. Suruh kerja saya sudah sampai posisi ini. Tapi kalau saya disuruh balik lagi kayak dulu lagi dari nol, saya yakin juga saya baik-baik aja. Kenapa saya bilang saya baik-baik aja? Ya karena saya sudah punya pengalaman-pengalaman itu gitu loh. Pengalaman-pengalaman melakukannya. Atau juga ketika kita bantu-bantu company, bantu corporate, sama ketika saya ngomong ke mereka bilang, iya coach, aku gak kepikir ya itu belum pernah gue lakukan tuh. Ya saya bilang menangnya saya pengalaman. Makanya kalau misalnya kayak bahkan sampai tender aja gue udah tahu nih yang menang angka berapa. Itu kan jam terbang kan balik lagi. Tapi balik lagi maksud saya cuma mengatakan begini ya. Yang penting adalah mindset. Saya dulu adalah orang yang paling mengeluh. Saya suka ngeluh. Bu Ana yang tahu lah persis. Tapi pertanyaannya kenapa saya bisa berubah seperti sekarang ini kan ini adalah sebuah proses yang bukan dilakukan cuma 1 malam. Tapi ini tahunan. Ya minimal saya berapa tahun sih jadi sales yang nggak bisa dibilang bagus. Belum waktu tahun-tahun awal jadi sales kan ibu saya kena stroke gitu kan ya, tidur di kita tidur di lantai pakai koran doang dan sebagainya. Itu kita ngalamin semua gitu loh. Yang penting cuma satu, stop ngeluh deh. Stop ngeluh ya. Banyaklah memuji Tuhan, banyaklah berterima kasih pada Tuhan. Pasti kehidupan lo akan jadi lebih baik. Gila bijaksana banget hidup saya. Nah, jadi sahabat sales, tadi kan 9 tuh ditulis kekurangannya gimana. Kalau sekarang gantian ditulis kebaikan 20 kelebihan kebaikan Tuhan pekerjaanmu. Terus kelebihannya kamu itu ya, dan bagaimana kamu bisa memuji Tuhan dengan 20, cari lebih dari 20, ditulis semuanya itu ya. Nah sahabat sales nih, kita mau bagi-bagi ini nih ebook gratis nih. E-booknya ledakan omset ya, yang punya bisnis gitu kan, atau ya sahabat sales yang memang mau meningkatkan omsetnya, boleh nih dapetin untuk e-booknya ya, ledakan omset. Nah gimana sih cara dapetinnya sahabat sales? Tinggal klik nih di bawah ini ada descriptionnya, nanti tinggal diklik kemudian diisi namanya, nomor HP-nya, kemudian emailnya, dan dikirim ke kami. Nanti tim kami yang akan mengirimkan ke sahabat sales. Oke sahabat sales, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Dan kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ya, supaya channel kita ini makin bertumbuh dan memberikan banyak manfaat buat sahabat sales. Oke sahabat sales, dengan saya akhiri dulu bincang-bincang kita kali ini dengan saya Melanie dan saya Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam performance.